Habis azan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Santai. Artinya ketika dalam masalah agama, yakni kita maju seperti hanya seorang pemuda, yakni gagah berani, dan ketika melaksanakan ibadah dalam keadaan yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Jadi ketika masalah dunia dan akhirat beda, Pak. Ikmal li dunya ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu udan. Kata Nabi apa? Ikmal li dunya ka'annaka ta'isu abadan. Ketika kita mencari masalah dunia, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu udan. Tapi ketika kita mencari masalah akhirat, seolah-olah besok kita akan mati. Jangan terbalik. Kadang-kadang ini kita malas kerja, kata bininya, Pak kerja amat besok juga mati. Di sekolah dulu pengajian, Pak pengajian, gampang pengajian mah minggu depan juga ada. Pengajian ada minggu depan. Masalahnya kita masih ada atau tidak? Masalahnya kita masih hidup atau tidak? Maka ketika dalam masalah akhirat, ya seolah-olah kita esok akan mati. Maka jadi balik. Ketika dalam masalah dunia, ayo silahkan kita kerjanya semangat, kerjanya kita, harta yang kita peroleh, harta yang kita dapatkan, kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Para jamaah rahimakumullah, ini sekedar sekelumit mengenai tentang masalah yang di kitab An-Nawadir. Saya lebih menjelaskan di kitab Sulamut Taufiq. Mahwa sih Sulamut Taufiq. Sulam maknanya itu adalah tangga. Ada tangga apa? Ada tangga. Ada tangga. Taufik itu petunjuk. Jadi tangga petunjuk atau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sulamut Taufiq ini yakni kitab yang sangat simpel, menjelaskan yang pertama tentang tauhid, yang keduanya tentang fikih. Jadi karena tauhid di sini saya lebih menjelaskan kepada masalah fikih, yakni mengenai tentang ubudiyah ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu perlu penting dengan yang namanya ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun latu. Setiap orang yang beramal suatu amal ibadah, dia harus diiringi dengan yang namanya ilmu. Ketika tidak diiringi dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu. Apa mardud? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sholat. Dia sholat dari pagi sampai malam, bahkan pagi lagi. Bahkan dia berpuasa terus, bahkan dia berzakat dan yang lainnya, bahkan termasuk haji, tapi tanpa diiringi dengan ilmunya, mardudatun la tuqbalu. Yakni ibadah yang kita laksanakan mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak didasari dengan yang namanya ilmu. Pentingnya suatu ilmu yakni agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi bahwasanya shollu kama ra'aitumuni, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Pertanyaannya, Pak Ustaz, Rasulullah sudah wafat dari sekian tahun. Kita tidak bisa melihat Rasulullah. Bagaimana kita cara melihat sholatnya? Bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka di kitab-kitab itu dijelaskan tentang bagaimana cara sholatnya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah. Maka saya sedikit menjelaskan daripada kitab Sulamut Taufiq, yakni tentang masalah ibadah, terutama mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Allahumma nawwir bil kitabi basari wasra bi sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawi bihi zanani wasra bi fahmi wa qawi bihi azmi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kamu mulai dalam dunia, Ar-Rahimi turkang asih dalam akhirat baraka. Saya pakai bahasa Jawa, kira-kira ngerti nggak Pak? Banyak orang Jawa di sini. Tapi orang Jawa asli juga ketika Jawanya kitab itu agak susah Pak ya. Kenapa saya pakai bahasa Jawa? Ingat guru saya dulu pernah berkata begini,
Kenapa kitab kuning itu lebih banyaknya bahasa Jawa? Ada nggak bahasa Sunda Ustaz? Ada. Tapi lebih banyak dominannya bahasa Jawa. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu, yakni ketika menjelaskan ilmu-ilmu agama menggunakan bahasa Jawa. Termasuk Syekh Nawawi Tanah yang mengarang kitab yang lumayan banyak, itu sampai turun kemudian di Banten paling banyaknya menggunakan bahasa Jawa. Maka mudah-mudahan kita tabarukan daripada menggunakan bahasa Jawa, nanti ditranslate ke bahasa Indonesia, kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya ngerti, nanti dijelasin. Yang penting dari dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syuruti sholatil wudu wa furudu sittatun. Al-awwalu niyatu taharati lis-sholati bil qalbi aw ghairuha minan niyatil mujzi'ati indal ghuslil wajhi. At-tani ghuslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'rin ra'sihi ila daqani wa minal uzuni ilal uzuni sya'ran wa basharan ilal batinan lihyatir rajuli wa 'aridaihi idza katufat. Wa min suruti sholati, wa min suruti lan iku tetap setengah saking pirang-pirang syarat sholat. Al wudu'u iku wudu wa furuduhu sittatun, lan utawi pirang-pirang fardune wudu sittatun iku 6. Ngerti Pak? Ngerti? Insya Al-awwalu niyatu taharati li sholati bil qalbi aw ghairuha minan niyati. Al-awwalu utawi kang kaping awal an-niyatu iku niat at-taharati susuci ataupun bebersih li sholati kadue salat bil qalbi kalawan hati aw ghairuha atawa liyana ieu niat tahar minan niyati saking niat pirang-pirang niat muhjizatin anu nyukupkeun inda ghusl wajib nalika ngumbah wajah. Para jamaah rahimakumullah, dalam kitab Sulamut Taufik di sini akan menjelaskan daripada syarat sah sholat. Ada syarat sah, ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Ma huwa syarat, ma huwa rukun. Apa itu syarat, apa itu rukun? Ada yang tahu? Bapak tahu Pak? Ini DKM harusnya hanya dia ini, kalau misalnya bisa jawab kasih door prize nih. Biar kasih semangat. Apa artinya syarat Pak? Syarat itu yakni di luar pekerjaan. Sedangkan rukun di dalam pekerjaan. Contoh, seperti halnya syarat sah sholat itu wudu. Wudu itu di dalam sholat bukan Pak? Bukan, di luar sholat. Apalagi syarat sah sholat daripada selain wudu, yakni beragama Islam. Syarat sah sholat orang yang beragama Islam. Jadi ketika ada non muslim masuk ke sini kemudian dia sholat, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kalau dikatakan sah tidaknya, sholatnya tidak sah. Kalau dikatakan boleh atau tidaknya, boleh. Misalnya kita punya teman atau punya tetangga yang beda keyakinan, melihat kita sholat kemudian mendapat hidayah, tapi dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk kemudian sholat bersama-sama kita, boleh nggak Pak? Boleh, jangan dilarang. Mungkin seperti itu kemudian mendapatkan hidayah karena melihat kita suka sering sholat dan melihat kepribadian kita, akhlak yang baik, kemudian tersentuh hatinya mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat kemudian bersama dengan kita. Nah, sholatnya dia itu boleh. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah daripada sholat, yakni harus beragama Islam. Nah, di sini yang dijelaskan yang kedua, yakni harus memiliki yang namanya wudu atau hilang daripada hadas kecil. Cuma ada jamaah yang bertanya, pertanyaannya ini menggelitikan. Apa menggelitikan Ustaz? Begini pertanyaannya, Ustaz, saya yakni punya hadas kecil dan juga saya punya hadas besar. Cuma kalau saya menghilangkan hadas besar dengan cara mandi, maka otomatis dong Ustaz, hadas kecil pun akan
hilang. Benar nggak Pak? Kalau secara logika, dipikir secara logika, ketika yang besarnya hilang, apalagi yang kecil, betul nggak? Nah, cuma ternyata logika pikir itu tidak masuk. Artinya apa? Ketika menghilangkan hadas besar, yakni dengan cara mandi, tapi menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Maka ketika ada orang yang mandi hadas besar, dia tetap memiliki hadas kecil, artinya harus berwudu. Nah, di sini tentang wudu wa furuduhu sittatun. Adapun yakni fardhunya wudu sittatun, yakni ada 6. Dari sekian gerakan-gerakan ketika kita berwudu, ternyata itu ada sunnah wudu, ada rukun. Mana yang termasuk fardhu wudu? Al-awwalu, yang pertama niatul taharati, yakni niat bersuci li sholati bil qalbi. Yakni kita bersuci li sholati karena kita mau melaksanakan sholat bil qalbi, dengan hati. Karena niat itu an-niyatu fi qalbi, niat di dalam hati. Kalau kita suka wudu, kemudian suka ada bacaan yang kita bacakan atau yang kita lafadzkan, nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Itu niat bukan Pak? Pak, itu niat bukan? Hah? Niat bukan itu? Bukan. Itu mah lafaz niat. Niat mah di dalam hati. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hati. Maka bahasa yang kita pahami. Ustaz, lantas kalau membaca lafaznya itu sunnah, memperkuat daripada niat kita. Itu. Makanya kenapa kita butuhkan dilafadzkan oleh para ulama? Karena kita masih banyak pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang lagi wudu mikirnya kemana Pak? Mikirin di pekerjaan, betul nggak? Ini pekerjaan di mana? Ini bener nggak? Ini rapi nggak? Kadang-kadang ingat yang di rumah segala macam, masih ada pikiran masalah dunia. Termasuk ketika sholat pun Pak. Ketika sholat, kata guru saya, minimal ketika takbiratul ihram itu jangan ingat masalah dunia. Cuma ada orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya sholat khusyuk? Biar saya sholat itu nggak ingat apa-apa. Salah. Orang nggak ingat apa-apa namanya apa Pak? Stres, nggak ingat apa-apa. Tapi khusyuk, pikiran kita konsentrasi, ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan membaca bacaan sholat. Dan kita sholat itu seolah-olah sholat yang kita laksanakan sholat yang terakhir. Maka ketika kita melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya seolah-olah kita ibadah yang terakhir, maka sholat yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan secara maksimal, insya Allah. Tuh. Makanya pentingnya ketika kita sholat, yakni hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini wudu itu yang pertama niat, an-niyatu fi qalbi, niat itu di dalam hati. Di mana ketika gerakan untuk niatnya al-muziyati indal ghuslil wajhi, yakni ketika air itu sampai di wajah kita. Disitulah baru lafaz niat kita ucapkan dan juga di dalam hati. Jadi ketika pertama itu ataupun efek-efek ataupun kedua tangan kita ini membaca bismillah, sunnah. Baca bismillah sunnah, membasuh tangan ketika efek-efek ini termasuk itu pun sunnah. Kedua telapak tangan sunnah. Termasuk kita berwudu sebanyak 3 kali basuhan itu pun sunnah. Yang termasuk kepada rukunnya yang pertama. Ditambah yang kedua, ditambah yang ketiga. Ustaz, saya ketika berwudu pertama misalnya membasuh tangan, ternyata tidak sampai ke sikut, baru sampai sini loh. Sah nggak Pak? Nggak sah. Kedua pun sama, ketiga pun sama. Nah sampai yang keempat baru sempurna wudhu saya, maka tambahkan 1 kali lagi sampai bilangannya ganjil. Tapi ketika berwudhu apa? Jangan abrot. Mahwa abrot itu berlebihan alias boros. Walaupun air di masjid At-Taqwa ini banyak ataupun air di rumah kita banyak, ketika berwudhu yakni sesuai takaran kita berwudhu. Jangan sampai airnya berlebihan. Itu sampai diajarkan oleh Islam. Cara berwudu pun jangan sampai menggunakan air itu secara berlebihan.
apalagi perkara yang lain. Ghuslul wajhi yakni ketika membasuh wajah. Atsani ghuslul wajhi yang kedua fardu wudu yakni ghuslul wajhi membasuh wajah jami'i min manabiti jami'i sakabeh min manabiti tina pirang-pirang tempat sya'rin roksi jadinya rambut roksi yakni di kepala. Artinya ketika rambut tumbuh di sini ini wajib terkena yang namanya air. Ila zakonik sampai kemana Pak? Sampai ke gadun. Lebihkan sedikit. Itu wajib terkena yang namanya air. Itu panjangnya. Mana lebarnya? Wa minal udhuni ilal udhuni sya'ran wa basharan. Yakni dari kuping kanan sampai kuping kiri. Ini wajib terbasuh terkena yang namanya air. Maka ketika kita wudu itu Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Apa artinya Pak? Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajah ketika nanti di hari digelapkannya semua wajah manusia. Artinya orang yang sering berwudu wajahnya akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, alhamdulillah saya punya istri itu wajahnya selalu bersinar Ustaz. Apalagi kalau malam-malam pas dilihat lagi ngapain? Lagi ngeliat HP terang karena cahaya HP. Maka orang yang senantiasa berwudu dan juga senantiasa menjaga wudunya, maka kelak di hari kiamat wajahnya akan bersinar seperti hanya sinar rembulan. Tuh, makanya orang yang senantiasa menjaga wudu. Ustaz, asalnya wudu itu hukumnya apa? Hukum wudu itu apa Pak? Wajib atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Wajib. Yang satu sunnah. Yang benar apa wajib? Hukumnya wajib atau sunnah apa wudu itu? Asal wudu itu hukumnya adalah sunnah. Wudu itu hukumnya sunnah. Bapak-bapak mau ke majelis taklim, bapak-bapak mau berangkat kerja, bapak-bapak mau pergi ke pasar dan yang lain-lainnya, atau mau silaturahim, kemudian berwudu, maka wudunya itu wudu sunnah. Ustaz, lantas kok jadi wajib? Ada kalimat kaidah fikih ma la yatimul wajibun illa bihi fa huwa wajibun. Setiap perkara yang menempel kepada perkara yang wajib, maka perkara tersebut jadi wajib. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib atau sunnah Pak? Wajib. Nah, ketika sholat tidak sah hukumnya ketika dia memiliki hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Maka tidak sah sholatnya apabila tidak berwudu. Maka wudu itu menempel kepada perkara yang wajib, maka hukumnya jadi wajib. Tuh. Jadi wudu menempel kepada sholat, hukumnya jadi wajib. Cuma kata bapak-bapak begini, Ustaz, saya kalau zuhur, saya kalau siang, kalau nggak makan itu sholat zuhur puyeng, kunang-kunang, kepala pusing. Kenapa? Perut belum makan. Kan kata Pak Ustaz, ma la yatimul wajibun illa bihi fa huwa wajibun. Setiap perkara menempel kepada perkara yang wajib, maka perkara tersebut jadi wajib. Daripada nanti saya lagi sholat ingat sama makan, lebih baik makan ingat sama sholat Pak Ustaz. Awas takut terjadi kaidah seperti itu doang. Artinya kalau toh memang kita dalam keadaan lapar yang sangat, boleh dipersilakan. Bahkan oleh Rasulullah ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita memiliki hajat, entah itu buang air kecil atau buang air besar, silahkan. Atau kita belum makan dulu. Tapi kalau sekiranya waktunya masih panjang. Artinya apa Pak? Jangan begini. Ketika kita sholat, ternyata kita pengen BAB. Kayaknya ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim, perut udah beginian aja tuh. Kenapa? Karena pengen buang air. Maka ketika kata Rasulullah, ketika kita mau melaksanakan sholat, hajat kita penuhi dulu. Ustaz, bagaimana kalau ibu-ibu? Nah, ibu-ibu kebanyakannya nih Pak, sambil sholat sambil masak. Kalau masak air nih, ini goreng apa Pak? Goreng tempe, goreng bala. Akhirnya kemudian dia sholatnya nggak beres, gorengannya pun sama bala-balanya gosong. Artinya apa? Ketika memang punya hajat, bereskan dulu hajatnya.
Ustaz, gimana kalau misalnya masak kupat? Kalau kupat kan berjam-jam, silakan. Tapi kalau sekiranya hajatnya yang sangat sebentar, dahulukan. Itu. Ustaz, gimana saya pengen makan tapi waktu zuhurnya mau selesai? Lebih baik sholat dulu. Kalau memang waktunya tinggal sebentar lagi mau habis, beda halnya waktunya masih lama. Maka betapa indahnya Rasulullah mengajarkan ibadah kepada hambanya. Ketika orang tidak bisa melaksanakan dalam keadaan berdiri sholat, boleh sholat dalam keadaan duduk. Ustaz, nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Nggak bisa berbaring Ustaz, boleh sambil tidur terlentang. Asal jangan tengkurap aja Pak. Ya ada ibu ya, ada ibu juga. Atau nggak bisa juga Ustaz, boleh dia sholat dengan menggunakan yakni indranya, isyarat. Ustaz, nggak bisa juga dengan isyarat, dia bayangkan gerakan sholat. Ustaz, nggak bisa juga membayangkan gerakan sholat, terakhir sholatin. Maka kalau ada orang yang nggak mau sholat, tinggal sholatin aja. Indah dalam Islam itu tanpa ada paksaan. Contoh apalagi zakat. Bagi orang yang tidak mampu, wajib nggak Pak mengeluarkan zakat? Tidak. Bagi yang wajib, bagi yang memiliki harta, yang miskin justru malah menerima zakat. Haji pun sama. Bagi orang yang mampu, yang tidak mampu, wajib nggak Pak? Tidak. Ada dia hartanya banyak, tapi badannya tidak sehat, wajib nggak Pak? Enggak. Ada dia badannya sehat, tapi hartanya nggak ada, wajib nggak Pak? Nggak wajib. Tapi ketika ada orang badannya sehat, hartanya banyak, berlimpah di mana-mana, tapi tidak melaksanakan haji, yang seperti itulah baru yang namanya dosa. Maka pentingnya yang bahwasanya kita ngaji ataupun ibadah itu dibarengi dengan ilmu ibadah ataupun dengan ngaji. Asani ghusl wajhi jami'i min manabiti wa minal udhuni ilal udhuni syaqran wa basharan ilal batina lihyati rajulin wa 'aridaihi idza kasufat. Sampai di mana-mana kasufat yakni terusap semua yang namanya wajah ketika membasuh wajah. Asal itu utawi kang kaping telu ghuslul yadaini yakni membasuh kedua tangan. Sampai mana? Ma'al mirfaqaini wa ma alaihima. Serta dua sikut wa ma alaihima lan perkara alaihima kana eta leungeun duanana atau yadaini. Artinya apa? Yang ketiganya itu yakni membasuh kedua tangan sampai sikut. Kadang-kadang kita kalau wudu gimana Pak? Dari sikut ke tangan, betul nggak? Kan pakai keran tuh Pak ya. Wudunya bagaimana? Dari sikut ke tangan. Tapi yang benar bagaimana? Dari tangan ke sikut. Ustaz, gimana kalau dari sikut? Sah, cuma tidak mendapatkan keutamaan wudu. Yang penting anggota wudunya ini terbasuh oleh yang namanya air. Wama alaihima termasuk perkara yang menempel di tangan. Contoh, maaf, ada orang yang lahir ternyata jarinya itu bukan ada 5, ada berapa Pak? 6. Biasanya dicingir atau jempol ada 2 Pak ya jempolnya. Itu bagaimana Ustaz seperti itu? Sama, setiap perkara yang menempel di tangannya itu pun wajib terbasuh dengan yang namanya air. Atau misalnya ada daging jari di sininya, tetap harus terbasuh dengan yang namanya air. Ketika dia berwudu dari tangan sampai kemana Pak? Sikut, lebihkan sedikit. Tuh, sambil dibersihin. Nah, sampai tangannya pun kita bersihkan. Khawatir ada kotoran yang menempel dalam tangan kita ataupun ada air yang tidak masuk ke dalam pori-pori tangan. Termasuk yang kanan dan yang kiri. Termasuk mendahulukan yang kanan dengan yang daripada yang kiri, itu pun termasuk kepada sunnah wudu. Kalau yang kiri dulu baru kanan boleh nggak Pak wudunya? Sah nggak Pak? Sah. Itu sunnah. Cuma yang tidak boleh itu kita basuh kaki dulu baru kemudian basuh tangan. Sah nggak itu Pak? Nggak sah. Karena dalam rukun wudu itu
tertib. Apa tertib? Yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Termasuk 3 kali basuhan itu termasuk sunnah wudu. Bahkan umur masukkan air ke hidung, bahkan yang namanya 3 kali basuhan itu pun sama termasuk kepada sunnah wudu. Ar-rabi'u masul rasi aw ba'dihi walau sya'ratan fi haddihi. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 masul rasi, yakni membasuh kepala, aw ba'dihi atawa sawarehna sirah, walau sya'ratan walaupun cuma 1 lembar rambut, fi haddihi dina batesna rambut. Walaupun cuma 1 lembar, yang ketika dibasuh yang namanya kepala itu termasuk perkaranya rukun. Artinya labuda tidak boleh tidak. Ketika kita berwudu, yakni yang menempel rambut di kepala ini wajib terkena air. Cuma bedanya Pak, kita mazhab Imam Syafi'i hanya sedikit saja. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Malik, rambutnya wajib basah semua. Maka air sampai basah semua. Cuma bedanya begini, maka mazhab Imam Hambali dan Imam Maliki ketika bersentuhan tangan oleh yang dengan layak muhrim itu tidak membatalkan kepada wudu. Cuma jangan begini Pak, kita ngambil enaknya doang. Saya ambil pembatalannya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi wudunya wudu Imam Syafi'i. Jangan. Jadi harus intikal mazhab. Apa intikal mazhab itu? Keseluruhan. Jadi ada yang bertanggung jawab. Ketika dia berwudu, wudunya Imam Syafi'i, maka pembatalannya pun Imam Syafi'i. Ketika dia berwudu Imam Ahmad bin Hanbal, maka pembatalannya pun seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma bedanya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal bersentuhan dengan yang beda muhrim ketika memiliki wudu, itu tidak batal wudunya. Namun ketika bersendawa, itu batal nggak Pak wudunya? Batal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal batal. Kalau Imam Syafi'i batal nggak Pak? Enggak, kecuali kalau misalnya keluar anginnya bukan di atas, yang di bawah. Apa namanya? Buang angin kan kentut, baru batal. Tapi kalau sendawa menurut Imam Syafi'i itu tidak membatalkan. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal batal. Kenapa? Karena ada perkara yang dalam perut itu keluar. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya ini kalau bersendawa ataupun bahasa Sundanya itu apa? Terapa ya? Sendawa itu yang seperti itu, apalagi orang yang masuk angin, kasihan. Habis wudu dia batal lagi nanti yang ada. Tuh, makanya kalau misalnya Imam Syafi'i ketika bersendawa ataupun itu tidak membatalkan kepada wudu. Jadi yang keempat ini termasuk kepada rukun wudu adalah membasuh sebagian kepala. Al-khamisu utawi kang kaping 5 Ghusl rijlaini iku ngumbah sikil rok ma'al ka'baini sumertani memuncangan. Artinya apa? Mata kaki. Dari kaki sampai ke mata kaki itu wajib terkena oleh yang namanya air, terbasuh air. Kadang-kadang kita kalau wudu dari mana dulu Pak? Mata kaki baru ke kaki ya. Nah sekarang dirubah dari kaki sampai ke mata kaki atau ma'al ka'baini. Nah itu sampai harus terbasuh oleh yang namanya air. Au masul khofi atau mengusap khofi, yakni sepatu. Idza kamulat nalika sempurna syurutu apa syarat-syaratnya. Rasulullah pernah Pak ketika melaksanakan yang namanya perjalanan, Rasul menggunakan sepatu pada saat itu. Tapi yang Rasul laksanakan apa yang Rasul lakukan? Yakni hanya mengusap bagian depannya sepatu. Itu namanya masul khofi. Boleh gak itu? Boleh, dengan catatan idza kamula syurutuhu, ketika sudah sempurna syaratnya. Apa syaratnya? 1, sepatunya harus yang suci. Tidak boleh sepatu yang kita kenakan terkena najis. 1. Yang kedua, sepatunya itu sampai ke atas betis saking panjangnya, untuk membukanya sulit. Jadi kalau pakai sepatu pentopel boleh nggak itu Pak? Enggak, kalau sepatu pentopel mah. Nah sampai yang ke atas itu baru boleh, termasuk syarat, yakni masul khofi, mengusap yang namanya sepatu.
Asyadisu utawi kang kaping 6 atartibu hakada, yakni tertib apa yang telah disebutkan di awal. Yang pertama apa tadi Pak? Yang namanya rukun wudu, 1 niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat membasuh ke bagian kepala atau rambut. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki atau memunjangan. Yang terakhir tertib. Selain yang disebutkan perkara wudu itu hukumnya sunnah. Mana? Epek-epek atau membasuh kedua tangan. Nah, ini termasuk sunnah. Kumur-kumur sunnah. Ke hidung sunnah. Ke kuping ada nggak disebutkan di sini Pak? Tidak. Berarti sunnah tuh udah enak. Oleh ulama itu disusun dengan rapi. Jadi ketika mengetahui oh ini loh rukun wudu, oh ini loh sunnah wudu. Nah, tahu kita mana perkara yang sekiranya kita wajib dilaksanakan, mana perkara yang sekiranya sunnah. Ustaz, untuk apa kita tahu yang namanya rukun dan sunnah? Khawatir ketika kita berwudu tidak tahu ataupun tidak ada air yang mencukupi. Maka cukup yang kita basuh yakni anggota wudu sekiranya yang termasuk rukun wudu. Selain dari itu boleh alias sah ketika kita melaksanakan wudu. Ketika wudunya sempurna, maka sholatnya pun sempurna. Maka ketika sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah, amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, yakni perkara sholat. Namun sebelum sholat yang akan dihisab oleh Allah, yakni perkara tohar, bebersih, terutama wudu. Ataupun ketika kita cebok, apa nih? Paling banyak saya temuin baik di masjid ataupun musola ataupun di tempat yang lain, kalau kita sedang buang buang air besar, itu ketika kita cebok itu pertama boleh di atasnya, tapi ketika kita mau menyucikan itu kalau bisa turun. Kenapa Pak? Karena di WC itu ada genangan air. Ketika air yang kita kenakan kemudian jiprat nempel di bagian belakang kita, maka kemudian kita sholat membawa najis, sah nggak sholatnya Pak? Tuh, maka pentingnya ketika kita ibadah kita luar biasa, tapi ternyata ketika kita sholat membawa najis, maka pentingnya ketika kita misalnya lagi cebok di kamar mandi ataupun di WC, pertama nih dibersihkan, yang kedua disucikan. Maka setiap yang suci itu bersih, tapi setiap yang bersih belum tentu suci. Contoh, Bapak punya anak, pakaian Bapak dikencingin misalnya oleh anak perempuan, walaupun dia belum minum apapun, cuma minum air susu ibunya, tetap kalau yang namanya perempuan. Beda hanya laki-laki sampai umur berapa tahun? 2 tahun, itu pun tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Disebutnya najis apa Pak? Mukhafafah. Yang ketika dikenai oleh kencing anak kita, maka cukup dikipratkan dengan air. Tapi kalau misalnya najisnya kencing anak perempuan, walaupun dia belum makan apa-apa, cuma air susu ibunya, tetap hukumnya najis. Najisnya najis apa namanya Pak? Mutawasito. Maka wajib ketika membersihkannya, menyucikannya itu harus sampai airnya mengalir, baru suci. Tuh, maka pentingnya apa? Jadi ketika nanti di kamar mandi kita buang air besar itu sama. Terus maaf, ketika kita buang air besar itu, ketika cebokan yang terakhir kalau bisa pakai air yang di keran. Kenapa Pak? Karena tidak semua orang yang masuk ke dalam kamar mandi itu orang yang ngerti. Kadang-kadang ada yang kencingnya sambil bagaimana Pak? Berdiri. Kemudian nyiprat itu air kemana? Ke ember. Jadi perkara air yang di ember itu mutan najis. Tuh. Makanya ketika dibersihkan, setelah bersih baru kemudian disucikan dengan menggunakan air keran. Ikhtiar, kehati-hatian dalam hal ibadah. Maka ketika ikhtiarnya kita, satu dapat pahala, yang kedua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Syafi'i itu yang paling kehati-hatian. Kenapa? Imam Syafi'i itu membatalkan ketika bersentuhan dengan yang lain muhrim.
Karena begini Pak, menurut Imam Syafi'i, saya tidak bisa membedakan ketika bersentuhan dengan yang lain muhrim, mana yang nafsu, mana yang tidak nafsu. Kalau ada sinyalnya sih enak aja Pak. Bersentuhan perempuan gitu ada nafsunya, apalagi kita nyala gitu kan. Nah makanya Imam Syafi'i itu ikhtiar, kehati-hatian ketika bersentuhan dengan yang lain muhrim, maka membatalkan kepada wudu. Kecuali ke siapa? Orang tua perempuan sama adik perempuan. Batal nggak Pak? Itu pun kalau sekiranya dengan adik kita, jadi adik kandung, bukan adik angkat. Zaman sekarang kan zaman angkat-angkatan. Adik angkat, anak angkat. Udah gedenya dikawin terus sama bapaknya. Anak angkat. Artinya apa? Ternyata di dalam Islam itu mengajarkan dengan demikian rapihnya, dengan demikian sempurnanya, tinggal kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan, enggak? 5 menit. Ada yang mau bertanya? Iya Pak Ustaz. Enggak. Perkara wudhu tadi, Iya. kita misalkan mazhab kita sapi, cuma ketika pergi haji atau umrah kan gabung tuh Pak Ustaz. Apakah kita diperbolehkan kita pakai mazhab Hambali seperti itu Ustaz? Ustaz, kita kan di Indonesia paling banyak itu yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, itu banyak mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Lantas bagaimana Ustaz ketika misalnya melaksanakan haji atau umroh, ketika tawaf sulit bersentuhan dengan orang yang lain muhrim, itu bagaimana? Itu namanya intiqal madhab. Yakni kita yang sebelumnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i kemudian menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik, dengan catatan wudunya sesuai dengan wudu Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang membedakan Ustaz? Semua sama. Yang membedakan ketika membasuh kepala ini wajib basah semua. Ustaz, saya mah pengen wudunya wudu Imam Syafi'i aja, tapi pembatalannya pembatalan Imam Ahmad. Boleh gitu? Nggak boleh. Harus satu paket. Jadi ada yang bertanggung jawab. Ustaz, saya mah nggak mau lah pakai mazhab-mazhaban. Saya mah langsung ke Rasulullah aja. Zaman sekarang ada begitu. Bapak jamaah sekalian, itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu beliau yang sudah hafal Quran, bahkan hafal ribuan hadis. Beliau hafal dan beliau bukukan tentang masalah yakni hukum agama Islam, terutama syariat. Artinya apa? Beliau pun mengetahui di Qurannya seperti ini, hadisnya seperti ini. Lah kita hafal Qurannya apa? Juz amma juga mentok sampai ke Anas kok. Dari Anas sampai apa? Paneke sampai ke Anaba pun itu sampai bertanya. Artinya apa? Lebih enaknya jadi kita mengikuti daripada ulama yang terdahulu yang insya Allah nasabnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting Pak, maaf. Dari dalam segi keilmuan penting yang namanya nasab keilmuan. Jadi bukan hanya turunan. Keilmuan itu penting. Kita punya berguru. Misalnya kayak Jamani pada saya. Saya punya guru, siapa? Namanya Kiai Jendang Darul Qutni. Kiai Jendang Darul Qutni punya guru, siapa namanya? Abuya Hilmi. Abuya Hilmi punya guru lagi, siapa namanya? Abuya Ahmad. Terus ke atas lagi sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kenapa sih setiap orang itu setiap negara beda-beda mazhabnya? Ternyata Allah Maha mengetahui Pak. Setiap beda itu beda cuaca, beda iklim, beda budaya. Maka Allah mengetahui hamba-hambanya. Makanya ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik yang memberikan kemudahan ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan suatu rahmat. Maka ketika tadi kalau kita misalnya umroh atau haji, maka boleh kita menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dengan catatan wudunya pun dengan perkara wudu Imam Ahmad dan pembatalannya pembatalan Imam Ahmad. Bahasanya apa? Intiqal mazhab. Ya.
Kata Imam Syafi'i tidak bisa membedakan mana bersentuhan kulit dengan perempuan ketika nafsu atau tidak. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, ketika kita menyentuh perempuan yang belum balik tapi dengan nafsu, batal. Tuh, memegang anak kecil yang umur 5 tahun atau 6 tahun, cantik orangnya, memegang dengan nafsu, batal. Jadi perkara yang bersentuhan itu karena nafsunya, bukan ketika dia bersentuhan kemudian tidak batal. Ya kalau misalnya dia bersentuhan suami istri, misalnya hubungan suami istri, tetap batal. Tapi kalau saling doang biasa, Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatalkan kepada wudhu. Sebaliknya Imam Syafi'i ikhtiar, kehati-hatian, tidak bisa membedakan mana yang nafsu, mana yang tidak. Itu ya, Pak ya. Jadi boleh dengan catatan intikal manas. Satu, ada lagi yang bertanya? Iya, maka. Masih terkait ini intikal sholat. Nah, bila wudhu kita di Indonesia di kita ini, bila wudhu kita mengenai Imam Syafi'i, sholat kita boleh kan mengenai Imam Malik? maksudnya? Dia beda. Maksudnya mengenai Imam Syafi'i untuk sholatnya mengenai imam lain. Oh, imam lain. Kalau sholat semua sama, Pak. Ustaz, ada kok yang beda? Mana? Sholat subuh. Terutama kan subuh nih. Ada yang kunut atau ada yang tidak. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik bikin kitab, karang kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu karangan Imam Malik, dan Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Al-Muwatta kitabnya Imam Malik dihafal semua oleh gurunya, ya oleh muridnya yang bernama Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang silaturahim ke rumah gurunya, apa yang terjadi? Oleh gurunya disuruh jadi imam. Tapi Imam Syafi'i bagaimana dilakukan? Tanpa guru. Sebaliknya, Imam Malik sebagai gurunya silaturahim ke muridnya, ketika dia melaksanakan sholat bagaimana, Pak? Pakai doa kunut. Kemudian tanya oleh muridnya Imam Syafi'i, wahai guru, kenapa pakai doa kunut? Kenapa bisa nggak pakai doa kunut? Saya menghargai. Artinya mau pakai kunut, mau tidak kunut, sah sholatnya. Yang tidak sah itu orang yang tidak. Nah, itu jadi masalah kunut ataupun tidak kunut. Apa sih makna kunut itu? Doa. Dalam kunut kan ada bahasa seperti ini, Pak. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fahsya wad dharra wal qu'uni wal fitnah. Ternyata sekarang terbukti. Apa terbuktinya? Orang yang dulu katanya ngapain kok subuh pakai doa kunut, ternyata dia yang ngomong seperti itu nggak hafal doa kunut. Ternyata sekarang dipakai, Pak. Apa itu? Ya, ini penyakit atau virus corona yang dapat menyebar. Maka ketika ada penyakit yang namanya taun. Apa taun itu, Pak? Penyakit yang menempel kepada manusia, yang kalau kuku ataupun tangan itu dapat coplok. Kalau bahasa sekarang sebutnya apa tuh, Pak? Kusta, bukan kista. Kalau kista perempuan, kusta. Kusta itu penyakitnya, Pak, sampai tangannya itu buntung tidak terasa. Itu disebutnya penyakit taun yang dapat menyebar. Nah, maka ketika seperti itu, yakni dianjurkan untuk senantiasa baca doa. Jadi maka ketika sholat subuh pakai doa kunut sah. Ustaz, saya wudunya Imam Syafi'i, terus kemudian gak pakai kunut sholat subuhnya. Kenapa? Saya gak hafal doa kunut, Ustaz. Maka kalau mazhab Imam Syafi'i, ketika dia sholat lupa dengan doa kunut, ketika terakhir sebelum uluk salam, dia diiringi dengan yang namanya sujud sahwi. Tuh, Pak ya. Jadi boleh nggak jadi masalah, Pak ya. Yang masalah itu yang tidak sholat. Makanya luar biasa itu sholat subuh, Pak. Kenapa saya bilang luar biasa? Sholat subuh itu yang bermain itu dua. Yang pertama iman, yang kedua setan. Ketika kumandang suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata iman kita apa? Sejadah. Kata setan, selimut. Kata iman, sejadah. Kata setan, selimut. Alhamdulillah para jamaah Masjid At-Taqwa, karena beriman kepada Allah, diambillah sejadah, dijadikan selimut. Itu aja.
Maka sholat subuh itu luar biasa. Maka pada hari ini saya alhamdulillah kumpul dengan orang-orang yakni ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang berat Pak sholat subuh itu. Kata Nabi, sholat yang paling berat itu dua. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Sulit bagi orang yang tidak beriman. Maka alhamdulillah ini bapak-bapak enak kumpul sholat subuh, terus kemudian taklim pengajian, maka insya Allah keimanan keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi gak masalah Pak ya, mau dia wudunya apa gitu tuh, kemudian dia sholatnya bagaimana, selama sholat itu semua sama. Itu shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kau sebagaimana kau melihat aku sholat kata Nabi. Artinya ketika kita sholat, yang penting dari apa Pak? Hati. Hati kita bersihkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita baik, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi merasa baik tidak boleh. Pintar boleh nggak Pak? Boleh. Merasa pintar dari orang lain tidak boleh. Dermawan, kita suka sedekah, tapi merasa yang paling gemar sedekah, yang paling gemar untuk dermawan, maka yang seperti itulah lebih gila itu tidak boleh. Setan, iblis diusir oleh Allah karena merasa lebih. Kenapa lebihnya? Saya kok suruh sujud kepada Adam, sedangkan Adam itu terbuat dari tanah. Saya yang terbuat dari api, kata siapa? Iblis. Artinya, maka ketika orang sholat, tapi yang diutamakan apa Pak? Egonya, sombongnya. Maaf, jangankan sholatnya diterima, amal ibadahnya yang lain pun gugur, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan yakni ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua, perkumpulan kita pada pagi hari ini, pengajian kita, ta'lim kita mendapatkan keberkahan daripada Allah dan menjadikan suatu saksi bukti kelak nanti kita dikumpulkannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kunusuri wa ila Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa minta ridho ikhlasnya, saya punya paman dan punya bibi yang sedang kurang sehat. Yang pertama Haji Fauzi Aziz, yang kedua yakni Ibu Haji Anu Oji yang sedang kurang sehat, paman dan bibi saya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga yang punya keluarga, punya orang tua, punya tetangga yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhiniyah wa ala nusolih khususan summa ila jasadi Haji Fauzi Aziz bin Haji Hussein, khususan summa ila jasadi khususan sumaila jasa di jamaah fi hadal masjid bisiha wal afiyah wassalamu bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Amin. Maaf para jemaah rahimakumullah. Ada sebagian saudara kita yang di luar sana mengatakan begini, Ustaz, orang sakit kok bacain Fatihah, Ustaz, orang yang mau kemana kok dibacain Fatihah, gak bakal nyampe. Itu yang namanya suratul Fatihah pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asbabul wurud, asbabun nuzul, yang diturunkannya suratul Fatihah itu setan iblis galau Pak, pusing, kalau bahasa sekarang mah galau. Kenapa? Orang yang membaca suratul Fatihah, satu, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jadi orang yang senantiasa membaca suratul Fatihah akan dimasukkan ke surganya Allah. Makanya setan galau, iblis galau. Kenapa? Orang yang baca Fatihah itu dijamin akan masuk surga. Makanya ketika ada yang kurang sehat, ya Pak ya, kita di masjid atau di musola atau di rumah kita kumpul, suka dibacakan suratul Fatihah. Kenapa? Karena yang namanya doa, ad-du'a unsilahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman.
Insya Allah doa kita, Fatihah kita akan disampaikan oleh Allah bagi orang yang kita tuju. Mudah-mudahan sehat kembali. Amin ya robbal alamin. Yuk kita angkat kedua tangan kita, saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya zal jalali wal ikram ya karim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa salihin wa sallim wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlullah wa kafa bil alima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Faslun wa yumkinul wudu'a wallahu a'lam bis. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.